Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas 3 tanggal ya, yang mungkin ini akan cukup besar untuk market kripto. Jadi di video kali ini kita akan bahas 3 tanggal tersebut. Kita akan jelaskan alasannya mengapa juga gitu ya. Berikut kita juga akan membahas mengenai analisa teknikal untuk keadaan market kripto saat ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Dimana untuk hari ini karena weekend dan kita tahu market crypto ini udah beberapa minggu terakhir sideways, nggak terlalu banyak pergerakan. Jadi kita bisa lihat untuk hari ini pun tidak mengejutkan, kita tidak terlalu banyak pergerakan juga ya, sideways juga. Bitcoin berada di level 16.928, Ethereum di 1.262, nggak terlalu bergerak. Altcoin masih lebih bergerak ya, seperti kita bahas di video lalu ya, dimana rata-rata altcoin lebih menguat dibandingkan Bitcoin. Kita bisa lihat dari sini the graph. Ada Lido, Cardano, Maker, AAV, ApeCoin mengalami kenaikan. Beberapa lumayan ya, ini 8%, The Graph 9%, tapi rata-rata juga nggak terlalu bergerak juga, hanya ya sebagian saja lah bisa dibilang ya. Mungkin masih bisa dihitung dengan jari juga. Apakah ada yang koreksi? Yes, ada yang koreksi juga, tapi koreksinya pun tidak terlalu signifikan karena Bitcoin lebih ke arah hovering aja, dia lebih ke arah konsolidasi saja, nggak bergerak, nggak naik, nggak turun. Ya, kita harapkan sebenarnya di market crypto, khususnya untuk minggu depan, saya rasa seharusnya market crypto ini mengalami pergerakan gitu. Kita nggak ada yang tahu apakah akan bergerak atau tidak. Bergerak artinya ya ada volatilitas gitu. Kita bisa lihat memang volatilitas Bitcoin secara khususnya dalam beberapa minggu terakhir ini sangat-sangat menurun. Khususnya udah masuk bulan mungkin 20-an Desember ya. Kalau teman-teman lihat kita mungkin lihat di grafik baru ya. Di sini mungkin ya. Kita lihat ke time frame one day. Ini teman-teman bisa lihat secara range saja ya. Ini kita remove semuanya. Kita remove di sini. Nah, ini bisa kelihatan ya. Di November, Desember ini market masih cukup volatile ya. Walaupun pergerakannya tidak terlalu besar, tapi ini kita masih bisa lihat bahwa secara range ini mereka masih cukup tinggi lah ya. Di sini kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri bermain naik 10% sampai 12% gitu ya, atau mengalami penurunan sekitar 11%-an juga. Jadi ini masih cukup lumayan. Ini dari area November, 9 Novemberan pada saat FTX crash sampai Desember belasan, 15 Desemberan. Walaupun ini sempat mengalami sideways. Namun kalau teman-teman lihat di sini secara date ya, di sini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa kelihatan ini selama 22 bar atau hampir 22 hari ya. Ini market crypto relatif lebih sideways ya, 22 hari. Lebih tepatnya mungkin kita bisa lihat dari sini ya. Kita kasih horizontal ray di sini. Nah, ini kelihatan. Ya, kita berada di level 16.200 sampai 17.000 ya selama 22 hari ini, 22 hari terakhir. Ini kenaikan mungkin 4 sampai 5% saja. Itu pun kalau teman-teman lihat ini hanya beberapa hari saja. Kalau kita lihat lebih range yang lebih kecil, mungkin bermain di area ini. Ya. Kita lihat di area warna kuning, di sini kita kuning karena teman-teman bisa lihat area 16.600 sampai 16.900. Jadi Bitcoin area range-nya tuh di area ini saja gitu ya. Karena memang ini adalah area key level Bitcoin gitu ya. Mungkin karena low volume juga sudah menjelang akhir tahun ya. Institusi-institusi juga sudah pada libur, make sense bahwa market maker-nya relatif lebih sideways, dan market ini ya sideways, cenderung sideways, Bitcoin sideways, altcoin pun rata-rata juga mengalami sideways, walaupun untuk saat ini lebih bergerak atau lebih volatile gitu ya kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Namun ini hanyalah perbandingan saja gitu ya. Ini pun sebenarnya kita lihat di bulan November, apakah ini besar secara range? Nggak terlalu besar juga gitu. Kita kalau lihat dari sebelumnya, ini lebih Bitcoin bermain lebih cukup besar ya, atau area Bitcoin lah. Di sini naik 21%, di sini naik hanya sekitar 11%. Jadi kita bisa lihat secara range ini Bitcoin lebih kecil ya. Nah, kita akan langsung membahas 3 tanggal tersebut gitu ya. Mungkin kita fear and greed juga, market masih di extreme fear ya. 3 tanggal pertama ini di minggu depan. Makanya kita lihat untuk minggu depan ini mungkin bisa menentukan arah market crypto di awal tahun 2023 gitu ya. Januari 12 2023 jam setengah 9 pagi, ini waktu Amerika gitu ya. Waktu Indonesia seharusnya jam setengah 9 juga, beda sekitar kisaran 12 jam. Untuk lebih tepatnya nanti kita akan cek menjelang tanggal 12 Januari ini ya. Ini untuk report di
bulan sebelumnya atau di Desember 2022. Jadi ini kita bisa perhatikan minggu depan 12 Januari ya. Bukan hanya itu saja, di menjelang akhir Januari ada beberapa juga yang penting adalah GDP ya, atau PDB, Gross Domestic Product gitu ya. Ini untuk GDP per kuarternya. Jadi GDP untuk kuarter keempat bagaimana gitu. Kita bisa lihat market sempat turun pada saat kuartal 2 2022 di mana GDP-nya negatif lagi gitu ya. Namun di kuartal 3 GDP-nya kembali positif ya. Naik 3,2%. Nah, ini kita mau lihat untuk di kuartal 4 bagaimana ya. Next release-nya ini di 26 Januari 2023. Jadi ini menjelang akhir lah Januari ya, akhir bulan pertama di 2023 sendiri. Apakah positif? Saya rasa sih masih positif gitu ya. Tapi positifnya apakah lebih baik dari kuartal sebelumnya atau bagaimana? Ya, seperti itu. Apakah signifikan atau tidak? Nah, untuk FOMC, nah ini kita juga lihat ya, Federal Open Market Committee. Saya lihat kedua hasil ini, CPI ya, lalu kita lihat GDP juga. Ini akan berdampak besar terhadap Federal Reserve Federal Reserve punya polisi gitu ya. Mereka punya keputusan untuk FOMC. Apakah mereka akan tetap menurunkan menaikkan suku bunga secara agresif atau lebih soft landing gitu ya, apa lebih pelan. Kalau kita lihat dari job market sebelumnya yang sempat kita lihat dari hari Jumat ya, NFP-nya masih cukup bagus gitu ya kalau kita lihat secara reportnya. Jadi kemungkinan market justru masih bisa atau the Fed masih bisa menaikkan suku bunga lagi gitu. Jadi ini yang kita lihat untuk FOMC meeting. Ini berada di tanggal 31 Januari sampai 1 Februari. Namun mungkin lebih tepatnya biasanya ini di hari keduanya ya, pada saat the Fed mengumumkan keputusannya, jadi 1 Februari gitu ya. Nah, kita lihat juga kita nggak akan membahas tanggal. Namun di sini ada tweet dari CZ yang cukup major, cukup kuat ya. Di sini adalah brand flagship NFT collection launches. Jadi ini adalah flagship brand atau perusahaan-perusahaan besar yang mengeluarkan NFT collection mereka gitu ya. NBA, Pizza Hut, Golden State Warrior, Taco Bell, Coca-Cola, Burger King, ya Gucci, Burberry, Adidas, Nike, Meta, Starbucks dan lain-lainnya. Ini di 2020, 2021 maupun 2022. Jadi kita bisa lihat walaupun misalnya market di dalam bear market keadaan seperti ini, tapi banyak perusahaan yang masih integrating NFT ini gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa seberapa inovasinya hal tersebut gitu ya. 43 out of 100 top global brands has already tiptoed into Web3. Atau bisa dibilang 43 perusahaan dari 100 top global atau perusahaan terbesar di dunia, 100 perusahaan terbesar gitu ya, udah masuk ke dalam Web3 ya. Tiptoed artinya ya masuknya mungkin gak terlalu signifikan, tapi mereka sudah mulai exploring lah gitu ya, dalam bentuk loyalty, dalam bentuk NFT ataupun yang lain gitu. Jadi ini pelan-pelan, dan saya rasa ini ya membutuhkan proses gitu ya, karena ini adalah teknologi baru juga dan gak semua orang familiar terhadap hal itu ya. Jadi ini kita bisa lihat seberapa pentingnya. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, kita kembali ke dalam grafik kita. Oke. Di grafik tersebut ini analisa masih sama karena market gak terlalu banyak pergerakan ya. Yang saya lihat untuk saat ini posisi ya lebih ke arah condong mungkin posisi untuk Bitcoin sedikit mengalami penurunan. Namun saya lihat weekly closing ini cukup penting juga ya. Kembali lagi weekly closing atau closing mingguan kalau kita seorang trader, karena saat ini market sangat nggak terlalu volatile gitu ya. Ya ini cukup penting ya, dan biasanya bisa menimbulkan volatilitas juga di dalam market ya. Untuk saat ini kita perhatikan ada potensi Bitcoin testing lagi ke area 16.972, mungkin seperti ini untuk trigger beberapa early short ya, orang-orang yang udah mulai shorting di area ini baru mengalami penurunan lagi seperti itu ya, dengan target kita mungkin di area 16.700-an ya, di area golden ratio di sini gitu ya, 0,618 ataupun 0,65 kalau kita perhatikan secara teknikalnya. Jadi ini secara short term ya, yang kita lihat ini menjadi key level untuk saat ini 16.700. Dan walaupun Bitcoin mengalami koreksi secara short term, ini koreksinya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Biasanya Bitcoin bergerak ini dalam satu hari pergerakannya ini turun hanya sekitar 1% saja ya. Ini mungkin kita bisa ambil trend line juga seperti ini ya.
ya, trendline seperti ini. Nah ini kita bisa lihat apakah Bitcoin bisa testing atau berada di area trendline ini dan untuk bertahan gitu ya. Tapi saya lihat major trendline-nya pun sebenarnya masih di area ini. Ini mungkin kita lebih tebalin lagi ya, di area ini mulai dari low-nya dia ya di 20 Desember 2022. Jadi seperti itu ya, dengan target kita atau movementnya secara pergerakan yang mungkin Bitcoin kembali sedikit mengalami kenaikan. Weekly close kita nggak tahu, mungkin volatile akan cukup besar, baru mungkin mengalami penurunan testing ke area 0,618 ataupun 0,65, atau next skenario adalah mungkin dia bisa turun sampai ke area ini 0,5 di sini, dimana untuk testing posisi ketiga kita 2 tes kedua, ini tes ketiga, baru Bitcoin mulai mengalami pergerakan lagi seperti itu. Testing di 17.200 baru mengalami penurunan, karena kita lihat di sini ini adalah key level untuk membuka short di area atas ini gitu ya. Kalau memang momentumnya seperti ini ya, nggak ada strong momentum di dalam market, nah ini mungkin bisa terjadi gitu, dengan kita expect bahwa Bitcoin akan membentuk low-nya yang baru mungkin ya di kisaran akhir bulan Januari ataupun di awal Februari seperti itu. Jadi kira-kira ini untuk pergerakan Bitcoin masih terlalu sideways untuk kita benar-benar bisa melihat market kembali normal lagi gitu ya. Tapi semoga minggu depan market sudah mulai normal juga gitu ya. Ini untuk Bitcoin. Next up kita mungkin lihat Bitcoin dominance juga. Ya, Bitcoin dominance di sini, Bitcoin dominance pun mengalami hal yang sama. Ini kita bahas bahwa dia sudah breakdown dari area konsolidasi dan ini cukup bagus. Artinya altcoin mulai bergerak lagi gitu ya, mulai volatile lagi. Dan pergerakan mereka kita bisa lihat beberapa altcoin naiknya cukup besar juga, mungkin belasan persen, mungkin ada yang 8-9% juga. Nah, untuk saat ini dia mulai konsolidasi lagi. Yang kita harapkan adalah untuk dia mengalami breakdown juga. Ya, target kita masih sama juga. Kita bawa target untuk altcoin mungkin bisa testing ke area box warna biru ini. Yang masih cukup besar sebenarnya di sini. Drop sekitar 1,4%. Namun kita akan lihat apakah ini bisa terjadi atau tidak. Kalau terjadi pun ini cukup bagus juga ya untuk market crypto, karena altcoin mulai performing gitu. Baru nanti ada sedikit pullback. Dan nanti kita akan lihat apakah Bitcoin breakdown atau tidak, atau malah membentuk mungkin potensi double bottom juga. Jadi ini hanya sebuah analisa saja untuk Bitcoin dominance. Nah, mungkin kita ada satu grafik yang kita sudah lama nggak bahas, itu adalah USDT dominance ya. Kita mau tahu secara grafik bagaimana sih untuk USDT dominance ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat secara tren, sebenarnya secara tren ini cukup negatif ya. Kenapa? Karena secara tren ini trennya adalah positif. Kita bisa lihat dari bulan Juli atau Agustus mungkin ya 2022 sampai saat ini tren Bitcoin dominance ini positif. Ya, arti tren positif apa untuk Bitcoin dominance? Artinya sebenarnya lebih mengarah terhadap bahwa market ini lebih cenderung memilih ya kita stay di dalam stablecoin saja atau di USDT gitu. Makanya dominasinya naik. Nah, yang kita butuhkan untuk market mungkin kembali mengalami bull market ya adalah untuk USDT dominance ini mengalami penurunan. Nah, apakah bisa terjadi atau tidak? Ini akan kita coba bahas juga secara short term skenario-nya, bahwa memang kita dari sini ini sempat terbentur juga di area resistance. 2 kali terbentur, 1, 2, lalu ini sempat terbentur 3 kali, tapi secara di bulan Desember terbentur 2 kali di area ini. Ya, yang kita lihat mungkin market sedikit mengalami pullback ya, artinya Bitcoin dominance sedikit mengalami kenaikan. Baru mungkin testing area ke bawah lagi ke area tersebut, ke area ini, dan mungkin possible untuk movement kembali naik lagi ke atas. Ini untuk Bitcoin dominance, baru hit the top. Mungkin ini adalah potensi bottom untuk crypto kalau kita lihat di area kuartal pertama di tahun 2023 ini gitu ya. Tapi ini hanya sebuah estimasi, sebuah prediksi juga. Jadi mungkin kira-kira ini dulu untuk update sekilas untuk market crypto ke depannya, khususnya untuk tanggal-tanggal penting. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.